Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, kali ini kita akan bahas sebuah video menarik di mana ada seseorang yang tiba-tiba datang menegur seorang wanita karena wanita tersebut menggunakan, sebenarnya dia itu menggunakan jaket, tetapi jaketnya itu panjang sampai ke paha, dan dikira oleh laki-laki ini bahwa perempuan ini tidak menggunakan celana gitu ya. Dia menghampiri wanita ini dan bertanya kepada dia, kamu pakai celana enggak? Yang saya nggak tahu apa urusan dia. Dia menanyakan wanita yang bilang ini, pakailah. Lalu diangkat ya, diangkat bawah jaketnya dan menunjukkan bahwa dia menggunakan celana hitam, celana pendek ya. Dan akhirnya disitulah terjadi semacam cekcok begitu ya antara perempuan ini dan laki-laki ini ya. Dan benar-benar perempuan ini kesal ya dengan laki-laki ini, kok kenapa dia ngurusin ya cara berpakaian dari perempuan tersebut. Dan bagaimana video lengkapnya, langsung saja saya tunjukkan kepada saudara dan selamat menyaksikan. Itu teh pakai celana apa enggak kamu teh? Pakai lah tuh. Kenapa sih Bapak datang-datang ngomong kayak gitu? Ya Allah. Ganggu banget tahu. Neng yang ngeganggu mata saya. Ya Allah, mata saya itu berarti pedih. Bapak pikirannya itu kemana-mana. Orang pakai baju bener gini. Mata saya itu pedih ngeliat Kasihan Neng. saya. Saya emang ngingetin aja Neng. Tahu dosa kan ditanggung sendiri. Ya Allah, jangan Saya kayak gitu merugikan Bapak atuh. kok saya pakai baju kayak gini. Ya rugi lah saya juga ngeliat Bapak Neng. berarti Saya dapat dosa saya jadinya. Ya udah nggak usah ngeliatin saya. Kenapa harus ngeliatin saya? Banyak kok. Bapak harus ngeliat ke yang lain. Kenapa harus ke saya? Saya kan lagi jalan. Neng lagi kayak gini. Ya udah kelihatan sama saya juga. Ngeganggu Bapak. Pakai gitu. celana yang bener atuh. Nah emang kenapa suka-suka saya Pak? Duitnya ini dibeli pakai siapa? Bukan pakai duit Bapak juga belinya. Ya Allah, saya mah cuma ngingetin. Iya Ini teh aurat tapi tahu. Bapak tuh kayak ganggu banget, datang-datang langsung ceramain saya. Saya tuh sama sekali nggak ada ganggu. Bapak tiba-tiba nyolot kayak gitu ngasih taunya. Kamu udah nggak dikerudung, udah aurat. Apalagi celana pakai celana pendek 10 jari di atas lutut. Sakit ke mata saya tau gak? Ke saya juga kena dosa. Ya kan Bapak yang masuk karena ngeliatin saya. Siapa? Kamu bilang saya ahli neraka. Kamu udah kayak Tuhan aja. Wah, Bapak pikir kayak Bapak ngeliatin saya gini nggak dosa gitu? Walaupun saya pakaian saya kayak gini, saya juga mengundang dosa buat orang lain. Tapi Bapak kalau bisa menegur, nggak usah kayak gitu juga dong. Kayak kita tuh bukan saling kenal. Oke, ini ada sebuah video menarik ya, dimuat oleh Wayan Karta. Ya, ini ada di FB kawan-kawan. Ini dalam videonya ini ada tulisan menarik ya. Islam garis selangkangan dicentang, Islam garis keras dicentang juga ya. Ini dia membuat status gitu ya. Kami tidak urusin hal-hal begini, itu hak mereka. Dan kelihatan sudah sopan. Janganlah ya, apa yang kamu yakini paksakan orang lain ikutin. Dalam ajaran kami, fokuslah pada apa yang kita yakini, semua akan terbebas dalam pikiran. Ini menarik ya, seorang wanita yang tiba-tiba ditegur oleh seorang entahlah siapa kawan-kawan. Dia merasa terganggu karena perempuan ini sebenarnya pakaiannya bagus, jaket ya, cuman jaketnya itu menutupi celana yang dia pakai. Jadi pria ini mengira bahwa wanita ini nggak pakai celana kawan-kawan. Kenapa dia harus pusing gitu ya dengan celana orang gitu ya? Itu kan urusan dia gitu ya. Inilah kawan-kawan, manusia ini kalau kalau apa namanya, otaknya memang porno ya gitulah, lihat sesuatu itu suka bereaksi. Yang Anda perlu awasi itu bukan awasi orang lain, awasi dirimu sendiri ya, awasi otakmu sendiri. Saya pernah ya
Alkitab pernah berkata, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu sendiri, ya. Jangan terlalu ngurusin orang, awasin orang, akhirnya jadi manusia munafik begitu ya. Pakai bawa-bawa neraka lah, bawa-bawa agama lah. Aduh, kampret. Paras, ternyata video ini sudah sangat viral ya. Sudah ada 2.000 orang yang like, 3.000 komentar, 200 bagikan ya. Coba kita lihat komentar-komentar orang dalam video ini. Tiba-tiba anak tetangga dihamilin. Ya memang itulah kawan-kawannya, kisah-kisah di pesantren sudah dibungkus dari atas sampai bawah, bahkan tinggal biji mata yang keluar, masih juga dihajar sama para oknum-oknum pemimpin ponpes ya. Bikin konten jangan bikin fitnah, takutnya gak bisa makan. Kalau setiap masalah yang kita alami dianggap karena kesalahan orang lain, apa mungkin kita yang sedang bermasalah ya? Iya. Jadi memang sebenarnya problemnya pada diri sendiri gitu loh, bukan kepada orang lain. Ya kalau memang diri kita beres, sebenarnya kita nggak usah pusing gitu loh dengan apa yang orang buat ya kan. Hindu mengajarkan bagaimana mengendalikan pikiran, bukan mengendalikan hidup orang lain, apalagi ngurusin orang lain. Ya coba sekali-kali main ke Pantai Kuta ya, dan suruh negur boleh cewek lagi jemuran hanya pakai sempak dan bra. Disinilah ya perannya agama dalam pengendalian diri, supaya jangan selalu memposisikan diri sebagai korban. Ya tangisan di pengajian terkait aurat wanita. Kenapa Tuhan mengamuk hanya karena kain penutup kepala? Ya. Bayangkan sebuah ruangan penuh dengan orang-orang yang kusuk mendengarkan ceramah. Sang penceramah dengan wajah penuh air mata berbicara dengan suara bergetar. Matanya merah, isak tangisnya terdengar begitu memilukan. Ya seolah sedang menyampaikan kabar yang paling menyedihkan yang pernah ada. Apa yang menyedihkan yang pernah ada? Apa yang memicu tangisan ini? Apakah dia baru saja menyaksikan kemiskinan yang merajalela atau kejahatan yang mengerikan? Tentu tidak. Ini jauh lebih serius dari itu. Yang membuatnya menangis adalah satu hal yang lebih penting dari segalanya. Ini tentang dosa besar yang tidak termaafkan, yaitu seorang perempuan yang tak berhijab. Ya, kesini Pak main ke Pulau Bali. Tuh berseliweran ada turis naik motor pakai CD ya sama BH aja. Di pantai juga banyak orang Bali, nggak ada yang terganggu. Jika keyakinan dan iman ya kita kuat, kita tidak ya tak akan terpengaruh ya oleh apa yang kita lihat. Segala yang ada di dunia ini adalah satu lingkaran. Jika enggak ada godaan dan cobaan, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa iman seorang itu kuat? Karena yang kita anggap bertentangan dengan agama itu juga ujian dari keimanan itu sendiri. Ya saya setuju ya. Memang di dunia ini harus untuk menguji iman kita itu ya kita harus berhadapan dengan orang-orang yang demikian ya. Orang kalau mabok agama ya begini, semua diurusin sampai sidak bagian orang. Makanya Abu Janda mengatakan orang yang fanatik buta dengan agama itu, mereka itu menjadi bodoh seperti hewan ya. Ya jangan sampai ada modelan begini di Bali ya, tapi kan saya dengar pemerintah ingin menjadikan Bali sebagai tempat wisata syariah. Ya pura-pura padahal suka munafik. Kalau ke Kuta manusia ini mungkin sama. Ya mungkin semua boleh diceramahin. Waduh itu pakaian saya juga. Pakai kacamata kuda aja bang, agar mata nggak kemana-mana ngelihatnya. Ini komentar-komentar menarik ya kawan-kawan. Ya saya nggak tahu bagaimana komentar Anda. Anda yang ingin berkomentar silakan berikan komentar yang cerdas dan waras. Dan judulnya ini agak sangir, Islam garis selangkangan, Islam garis keras. Ya gimana menurut Anda? Ya mudah-mudahan ini cuma oknum ya. Oknum ya, oknum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya oknum dan oknum lah. Oke, thank you semuanya. God bless you and bye bye. Salam.